Hari ini kami masih konsisten praktek master key system. Kami di sini yaitu saya pribadi bersama dengan anak-anak, yaitu anak nomor 1 dan nomor 4. Anak saya yang nomor 1, si sulung yang baru menginjak usia 17 tahun, bertanya berapa lama katanya pelatihan ini. Berdasarkan modul, pelatihan ini kan terdiri dari 24 modul. Dalam setiap modulnya itu wajib praktek 15-30 menit dan kami mengambil yang 30 menit per hari selama 7 hari. Ini sudah memasuki hari kelima dan alhamdulillah kami masih konsisten menjalankan itu. Ada pertanyaan dari anak nomor 1, setelah selesai mempraktekkan selama 6 bulan, apa hasil yang akan didapat? Apakah akan terasa langsung setelah selesai menjalankan praktek 6 bulan? Maka saya jawab, akan ada 2 hasil yang didapat dari pelatihan ini. Yang pertama adalah hasil yang berbentuk imaterial, yaitu tidak berwujud tetapi bisa dirasakan langsung. Nah, hasil yang kedua adalah hasil material. Hasil ini berwujud, terlihat, dan bisa divaluasi. Nah, kedua hasil ini tentunya akan berbeda. Karena instrumen berpikir adalah bagian dari bekal yang kita miliki sebagaimana jasad, maka ketika kita melatih jasad, anggaplah kita ingin memiliki perut yang six pack. Itu tidak mungkin dengan berlatih 1-3 kali kemudian perut Anda langsung six pack. Demikian pula dengan melatih pikiran. Tidak akan lantas Anda menjadi mastermind yang bisa mengendalikan segala sesuatu. Tetapi yang jelas, ketekunan dan usaha pantang menyerah itu akan terlihat. Jadi perbandingannya sebelum mempraktekkan dan setelah mempraktekkan akan terlihat perubahan kecil tetapi jelas. Semakin kita mempelajari, lebih banyak yang kita pelajari, menerapkan lebih sering, dan terus seperti itu hingga akhirnya tujuan dan impian terlihat lebih nyata, dan setiap langkah maju yang dilakukan tidak akan terhentikan. Target yang akan langsung dirasakan adalah target yang bersifat imaterial, tetapi bisa dirasakan, yaitu ketakutan dan kecemasan dari hidup Anda akan tergantikan dengan keberanian dan penuh harapan. Kemudian rasa percaya diri akan berkembang, muncul kekuatan dan pengetahuan tentang tindakan yang tepat. Potensi yang tersembunyi akan terkuak, kemudian orang-orang, peristiwa akan tertarik ke dalam kehidupan Anda, yang kemudian orang-orang dan peristiwa itu seakan-akan membantu meraih impian dan tujuan. Kalau saya sering bilang ke teman-teman dulu yang ikut berlatih bersama-sama, seperti digelar karpet merah. Cara berpikir kita menjadi lebih konstruktif. Kita akan mulai memahami bagaimana cara berpikir para jenius, pengusaha hebat, dan ahli keuangan. Terutama yang saya rasakan adalah kesehatan yang baik. Alhamdulillah, saya tidak pernah sakit. Kalaupun sakit, tidak pernah ke dokter, dan saya sangat menghindari obat-obat medis. Jadi ketika mulai dirasakan badan kurang enak, saya langsung ke tempat duduk saya seperti biasa, dan saya mulai melakukan perang mental dengan penyakit itu yang tadinya kegelapan digantikan dengan cahaya. Kemudian istirahat yang cukup, minum yang banyak, makan, dan besoknya alhamdulillah keadaan tubuh saya kembali membaik. Selain kesehatan, maka lingkungan yang diidamkan muncul. Boleh jadi lingkungan masih lingkungan yang sama, tetapi suasananya akan berbeda. Kita akan menjalani kehidupan yang berkecukupan, berkelimpahan,
tidak ada lagi kesempitan, tidak ada lagi kekurangan. Masalah memang akan senantiasa ada dan mungkin akan bertambah pelik dan rumit, tetapi kita senantiasa akan bisa mengatasi persoalan itu. Kita akan mempelajarinya, dan permasalahan yang remeh-temeh itu akan kita buang, namun permasalahan yang bisa menggali potensi itu akan berhasil kita selesaikan. Kemudian pola pikir kita akan berkembang menjadi pola pikir jutawan, memperoleh dan menghimpun lebih banyak uang. Ini sudah saya rasakan ketika saya menuntaskan berlatih dulu di Pulau Burung, dan hasilnya tanpa modal berhasil meraup ratusan juta. Kemudian di pasar modal juga kita bisa ada kemampuan untuk memprediksi mana perusahaan yang akan menghasilkan dan yang tidak. Namun kesininya saya terbuai keberhasilan tersebut dan malah mengadakan pelatihan. Ujung-ujungnya lupa akan fokus kita itu bukanlah di akibat, tetapi di sebab. Karena ketika kita fokus di akibat, itu sama saja dengan mengubah satu stres ke bentuk stres yang lain. Nah, Allah mengingatkan setelah beberapa tahun, kurang lebih 5 tahun ya, mengadakan pelatihan saham. Akhirnya kemampuan saya itu dicabut, dan beberapa saham yang saya pilih bisa dikatakan termasuk saham yang tidak menghasilkan, dan beberapa dana tertahan di situ. Jadi hal ini mengingatkan, oh iya, saya sudah banyak melupakan bahwa segala sesuatu itu ada penyebab, dan Master Key juga sudah tidak berlatih lagi. Akhirnya kemudian saya mengambil keputusan untuk berlatih kembali, dan pada saat ini karena anak-anak dirasa sudah cukup dewasa, jadi saya melibatkan anak-anak. Jadi untuk sementara saya menghindari dulu dari grup-grup, saya menghindari dan tidak muncul lagi di grup-grup pelatihan yang saya bangun. Untuk sementara saya tidak fokus dulu ke orang lain, tetapi saya fokus kembali kepada kekuatan yang ada di dalam, karena segala sesuatu di luar kita itu berubah-ubah bergantung dengan kondisi apa yang ada di dalam. Ketika apa yang di dalam kita harmonis, maka di luar kita pun akan harmonis. Yang terpenting adalah ketekunan dan usaha pantang menyerah. Siapapun yang kemudian menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati, maka apapun gambaran imaji mental yang dibentuk itu pasti akan menjadi kenyataan. Di sini kata-kata menyadari dan menginginkan ini adalah bagian dari proses berpikir. Adapun memperjuangkan dengan sepenuh hati, inilah yang akan menjadi dasar tindakan. Nah, gabungan keduanya akan membuat apapun yang dipikirkan dengan jelas, sangat jelas, detail, itu pasti akan menjadi kenyataan. Tadi yang saya sebutkan itu adalah target nyata yang akan kita rasakan dalam bentuk imaterial, seperti ketakutan dan kecemasan berubah jadi keberanian dan harapan. Itu kan tidak bisa divaluasi, tidak bisa kita perlihatkan ke orang bahwa itu hasil dari pelatihan. Orang itu seringnya ukurannya ukuran materi, ukuran valuasi. Jadi kalaupun saya pribadi banyak merasakan manfaat dari Master Key ini, dari circle-circle terkecil, lingkungan kerja, atau ekosistem lingkungan apapun yang kita masukkan, kita itu selalu berhasil di situ. Minimal tidak menjadi pihak yang dikorbankan atau ada di level strata terbawah. Kita itu senantiasa berdaulat dan ada selalu di level teratas. Kalaupun tidak nomor 1, setidaknya kita akan mulai dihargai oleh orang-orang karena memiliki keputusan yang selalu berlandaskan pada prinsip dan kebenaran. Ketika otoritas tertinggi meminta tanda tangan, kita tidak dengan mudah memberikan tanda tangan itu tanpa ada bukti nyata
dan otoritas tertinggi itu pun tidak bisa memaksa kita, karena apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Jadi hidup kita itu akan lebih berdaulat. Nah, adapun target yang kedua, yaitu target yang bersifat material yang bisa dievaluasi. Ada prinsip pertumbuhan di situ, bergantung seberapa besar, seberapa hebatnya yang kita inginkan, maka semakin besar otomatis kan nilai persentasenya kita harus senantiasa evaluasi itu yang kita mau dalam bentuk 100%. Nah, di sini kebetulan anak saya yang sulung bercita-cita ingin menjadi konten kreator, maka ini bisa jadi satu gambaran. Konten kreator berarti pembuat konten. Nah, saya kasih target 1000 video. Berarti 1000 video ini anggap 100% keberhasilan untuk menjadi konten kreator. Maka saya selalu ketika anak saya bertanya apa manfaatnya, saya tanya sudah berapa video yang dihasilkan. Ternyata belum satu pun, berarti belum ada 1% pun video yang dibuat. Maka di sini yang pertama adalah kita harus memiliki detail dulu di dalam pikiran kontennya ini akan mengarah kemana. Katanya akan mempelajari buku, kemudian bukunya itu akan diceritakan kembali. Nah, di sini saya kemudian memberikan perencanaan buat satu video. Nah, satu video ini akan menjadi modeling bagaimana cara kita membuatnya. Apakah akan menampilkan wajah atau hanya suara? Apakah akan langsung? Pertama tentunya harus ada skrip seperti apa video itu. Apakah akan disertakan presentasi? Apakah presentasi itu akan berbentuk visual atau tulisan saja? Jika berbentuk visual, maka ada banyak video-video pendukung yang harus dikumpulkan, dan tentunya ini memerlukan effort yang lebih tinggi. Atau hanya suara saja, terus di belakangnya dikasih seperti frekuensi suara gitu. Nah, itu akan lebih cepat tuh membuat video-video seperti itu, karena hanya perlu merekam suara. Nah, setelah satu video ini jadi, ini kan akan menjadi modeling tuh. Berarti kita sudah tahu step-stepnya untuk membuat video ini. Tinggal kita melakukan repetisi, pengulangan. Nah, dalam melakukan pengulangan ini, repetisi ini, seringkali tindakan kita ini terpesongkan. Jadi kalau perjalanan itu harusnya lurus, kadang belok-belok. Ini akan menjadi ujian seberapa kuatnya keinginan. Jika keinginannya kuat, maka tidak akan mudah terpesongkan. Nah, disinilah visualisasi akan membantu dengan memberikan gambaran mental rinci dan jelas mau kemana arah kita pergi. Nah, kalau yang tadi yang sifatnya imaterial itu kan bisa langsung dirasakan ketika selesai atau ketika menyelesaikan pelatihan Master Key ini. Adapun yang bersifat material ini tergantung seberapa kuatnya beristiqomah atau konsisten untuk berpindah level yang tadinya tidak memiliki video apapun menjadi memiliki 1000 video. Jadi kalau misalkan sehari satu video, berarti 1000 hari itu baru tercapai. Kalau sehari 100 video, berarti hanya perlu 10 hari. Kalau sehari 10 video, berarti hanya perlu 100 hari. Dan ini ukurannya ukuran tindakan. Jadi kalau kita ingin memindahkan 1 juta bata, maka sehari 1 bata itu perlu 1 juta hari. Namun dengan melakukan praktek Master Key, maka kita tidak akan bekerja sendiri. Nanti akan digerakkan situasi, lingkungan, teman, sahabat yang akan membantu, mendukung, memuluskan perjalanan itu. Bisa saja tiba-tiba ada yang menawarkan mobil, terus menawarkan tenaga, sehingga yang tadinya sehari 1 bata bisa mulai 1000 bata sehari. Nah, 1000 bata sehari 1 juta bata berarti memerlukan waktu 1000 hari.
Nah, kalau misalkan 100.000 bata sehari, maka akan semakin pendek hari yang kita butuhkan untuk menyelesaikan itu. Nah, ini gambaran bahwa target yang bersifat material itu bisa diukur, dan disinilah kita hanya perlu dua kata kunci, yaitu fokus dan konsisten. Pada saat mewujudkan ini, pakailah kacamata kuda. Jadi ketika kita sedang mempelajari master key, fokus saja dulu ke master key, konsisten di situ, memahami makna, memahami setiap kata, paham setiap ajaran. 24 pelajaran yang dijabarkan lengkap dan rinci ini, kita bisa mengambil nilai-nilai yang terbaik dan yang paling cocok bagi pengertian kita masing-masing. Kemudian praktekkan dengan kesungguhan. Insya Allah 24 kunci yang dipelajari ini akan banyak membuka pintu kesuksesan.